Apa firman Allah? Allah memerintahkan diri kita untuk sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Biarkan aku, kata Allah, yang mengurusnya. Dan Allah berfirman pula di ayat yang lain. Allah berfirman, ketika ada orang yang zalim, balaslah keburukan dengan kebaikan. Meskipun kau mampu membalas keburukan itu, Allah lebih mencintai hambanya yang memaafkan. Maka menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang meminta doanya. Tinggal kita adukan saja sama Allah. Tanpa kita adukan, meskipun Allah tahu tanpa kita adukan, tetap sok kita adukan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu keadaan hamba saat ini. Engkau maha tahu keadaan hamba saat ini. Saat ini hati hamba terluka karena kezoliman si fulan. Hamba bisa saja membalasnya, ya Allah. Namun Engkau mencintai hambamu yang memaafkan. Maka hamba memilih untuk memaafkannya, ya Allah. Meskipun ini sulit, maka hamba mohon, bantulah hamba untuk hamba bisa memaafkan. Kenapa hamba memilih memaafkan? Karena semata-mata hamba hanya ingin mendapatkan cinta dan ridho darimu. Itu teman-teman. Ini seorang hamba, ini seorang pecinta. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya, dia akan tetap ingin mendapatkan cinta dari Rabb yang Maha Cinta. Waalaikumsalam semuanya. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, ketika kondisi kita dalam keadaan terzolimi, Allah berfirman dalam Muzammil ayat 10, sabar, tinggalkan dengan cara yang baik, cukuplah aku, kata Allah, yang akan mengurusnya, yang akan mengatasinya. Kalau kita udah memilih untuk sabar, memilih untuk memaafkan, ya gimana Allah aja udah. Nggak usah ditanya, nggak usah gimana dan mengapa, nggak usah. Waalaikumsalam kawan, waalaikumsalam semuanya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tinggal ngadu aja sama Allah. Ngadu aja sama Allah. Apalagi ngadunya di sepertiga malam. Masya Allah. Ya. Di saat Allah turun ke langit bumi, di sepertiga malam, siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Tinggal munajat aja sama Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah keadaan hamba saat ini. Engkau maha tahu isi hati hamba. Jujur ya Allah, saat ini hati hamba sedang terluka karena kezoliman si fulan. Karena perilaku si fulan. Hamba bisa saja membalas dengan keburukan yang sama ya Allah. Namun hamba tahu Engkau lebih mencintai hambamu yang memaafkan. Maka hamba memilih untuk memaafkannya ya Allah. Meskipun ini berat, meskipun ini sulit, maka hamba mohon bantulah hamba untuk hamba bisa memaafkan ya Allah. Kenapa hamba memilih untuk memaafkan? Karena hamba hanya mengharapkan cinta dan ridho darimu ya Allah. Itu. Nanti menjalani hidupnya dengan indah, enggak dengan amarah. Karena kita tuh benar-benar harus pandai dalam menata hati. Kita tuh harus benar-benar pandai dalam menata hati. Kebetulan nggak ada kitabnya di sini. Kenapa? Dalam kitab Tibul Qulub yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang pandai dalam menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Orang yang pandai dalam menjaga hatinya, Allah akan jaga kehidupannya. Gitu teman-teman. Ya, jaga semuanya. Makanya yuk kita sama-sama belajar pandai-pandailah dalam menata hati. Karena ketidakmampuan kita dalam menata hati akan berdampak buruk pada diri kita. Bukankah Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging itu buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Orang yang hatinya baik, pasti akan baik hidupnya. Orang yang hatinya buruk, begitu pun keburukan yang lakukan. Makanya ayo teman-teman, ketidakmampuan kita dalam menata hati akan melahirkan keburukan pada diri kita. Kan sering teman-teman mendengar di RUP ini, ketidakmampuan kita dalam menata hati. Apa yang kita dengar jadi amarah. Apa yang kita lihat jadi amarah. Apa yang kita rasakan jadi amarah. So, rugi nantinya. Apa kerugiannya? Satu, hatinya jadi sempit. Hatinya jadi terluka. Pikiran jadi nggak karuan. Jiwa jadi gundah. Dan akan muncul penyakit darah tinggi. Ketidakmampuan dalam menata hati melahirkan amarah, emosi, dendam, egois, sombong, nanti akan muncul menjadi penyakit darah tinggi. Emang bisa orang marah jadi darah tinggi? Bisa. Orang marah itu karena ketidakmampuannya dalam menata hati.
Hati disebut kolbu. Kolbu wujudnya jantung. Orang kalau tidak pandai dalam menata hatinya akhirnya marah, maka detak jantungnya pun akan berdetak lebih kencang. Karena fungsi jantung itu memompa darah. Ketika detaknya kencang, pressure-nya jadi naik. Terjadilah darah tinggi. Orang yang terkena penyakit darah tinggi karena kurang atau karena ketidakmampuannya dalam menata hatinya. Andaikan orang yang darah tinggi sadar, orang yang darah tinggi itu sadar bahwasanya penyakitnya disebabkan karena kemarahannya, sakitnya disebabkan karena amarahnya, sakitnya disebabkan karena emosinya, karena dendamnya. Andaikan semua orang yang punya penyakit darah tinggi ini sadar kesalahannya seperti itu, kemudian ia perbaiki, maka akan sembuh penyakitnya, teman-teman. Sembuh penyakitnya. Tapi kalau hanya sebatas minum obat, apalagi nyalahin binatang, nyalahin daging, nyalahin makanan, udah mah rugi gara-gara tidak mampu menata hati, jadi penyakit hipertensi, ditambah lagi rugi lagi karena dosa. Berprasangka buruk mengotori hati, prasangka buruk menghijab atau menutup hati, sedangkan hati perantara hubungan kita dengan Allah, hati satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Kalau hatinya tertutup, gimana doanya mau tembus? Kalau hatinya tertutup, bagaimana doanya mau sampai kepada Allah? Yuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin sembuh, dari penyakit darah tinggi, bukan obat solusinya. Bukan menyalahkan makanan yang menjadi tabiatnya. Justru kalau teman-teman, kalau kita punya penyakit darah tinggi, ayo. Wasta'inu bisabri wassalat. Justru kita menjemput pertolongan itu dengan sabar dan tetap sholat. Jangan sabar doang belum cukup. Tetap harus sholat. Ya kan? Itu teman-teman. Karena Allah sendiri yang berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nih, bagi orang ketika dinasihati sabar. Sabar sih sabar. Saya manusia biasa. Sabar juga ada batasnya. Saya manusia biasa. Gimana saya mampu akan mendengar kezolimannya. Saya nggak kuat dengan ucapannya. Saya nggak kuat dengan fitnahnya. Saya nggak kuat dengan keburukannya. Saya udah nggak kuat lagi kesabarannya. Saya manusia biasa, sabar juga ada batasan. So, teman-teman ketika dinasihati tentang kesabaran, alibinya apa? So, alasannya apa? Sabar sih sabar. Saya manusia biasa, sabar juga ada batasnya. Seperti itu enggak? Bagi orang-orang yang menganggap sabar itu memiliki batasan, ingat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana mungkin sabar akan memiliki batasan? Sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Jadi kalau kita memilih untuk tidak sabar, sama saja kita sedang memilih jauh dari Allah. Sama saja kita sedang memilih tidak mau lagi bersama dengan Allah. Padahal dengan kita sabar, Allah bersama dengan diri kita. Allah nggak pernah menjauh dari kita. Kitanya sendiri yang memilih untuk menjauh. Kitanya sendiri yang memilih untuk tidak bersama. Tuh. Jangan salahkan sabar ada batasan. Karena memang betul sabar itu bukan sifat manusia. Sabar adalah sifatnya Allah. Maka mohonlah kepada Allah. Ya Allah, pinjamkanlah sifat sabarmu untuk hamba. Dan kuatkanlah kesabaran hamba. Tuh teman-teman. Ya. Jadi bagaimana mungkin sabar akan memiliki batasan. Sedangkan yang membersamainya, Rob yang maha tak terbatas. Nah, orang yang selalu membatasi kesabaran, ya jangan kaget kalau penyakitnya hipertensi. Jangan kaget kalau penyakitnya darah tinggi. Nanti kalau darah tinggi, bisa muncul penyakit-penyakit yang lain. Jika semakin parah, bisa jadi stroke. Jika semakin parah lagi, bisa menjadi masalah pada saraf motorik, pada saraf otak. Nanti muncul penyakit Parkinson, muncul penyakit stroke, muncul epilepsi, dan lain sebagainya. Muncul sakit kepala, dan lain sebagainya. Berawal dari apa sih? Berawal dari tidak sabar. Ketidakmampuannya dalam menata hati, melahirkan amarah dan emosi. Akhirnya menjadi penyakit-penyakit dalam diri. Giliran sakit, ngeluh. Salah siapa memilih untuk tidak sabar? Kenapa nggak mampu menyalahkan diri sendiri? Kenapa justru malah menyalahkan makanan, menyalahkan daging, menyalahkan gorengan, menyalahkan sayur-sayuran? Kenapa makanan yang disalahkan? Bukan kalau Allah sudah berfirman,
Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Kenapa nyalahin makanan? Padahal Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Berarti makanan yang kita tuduh tasbih nggak sama Allah? Tasbih. Makanan itu penciptaan Allah bukan? Penciptaan Allah. Setiap saat tasbih nggak? Tasbih. Mereka setiap saat tasbih sama Allah. Lalu orang yang menuduh makanan, apakah tasbih setiap saat sama Allah? Orang yang menuduh penyakit, menuduh makanan sebagai penyebab penyakit. Padahal makanan setiap hari, setiap saat, setiap detik bertasbih kepada Allah. Yang nuduh makanan sebagai penyebab penyakit, tasbih nggak setiap saat sama Allah? Ayo ambil cermin atuh, ngaca. Bagi teman-teman yang suka nyalahin makanan, oh gara-gara makan gorengan saya jadi kolesterol. Oh gara-gara makan ini saya jadi darah tinggi. Oh gara-gara makan ini saya jadi diabetes. Yuk bagi teman-teman yang masih suka menyalahkan makanan, renungkan teman-teman. Allah utus kita sebagai apa? Khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Apakah layak disebut pemimpin yang baik, yang hobinya nyalahin, yang dipimpin? So, kita sebagai seorang pemimpin, katakanlah pemimpin rumah tangga, apakah layak disebut pemimpin yang baik jika apapun kisah dalam hidupnya yang disalahkan istrinya, yang disalahkan anaknya? Pusing dikit nyalahin istri, gara-gara nikah sama kamu aku jadi pusing, gara-gara punya anak kamu aku jadi banyak beban pikiran. Pemimpin macam apa yang masih tega menyalahkan hal seperti itu? Yuk sadar teman-teman, sadar. Kita adalah khalifah fil ard. Kita diamanahi untuk memimpin alam semesta. Sama aja seorang suami diamanahi untuk memimpin istri dan anak-anaknya. Namun ketika ada sesuatu terjadi pada dirinya, kok nyalahin istri, kok nyalahin anak, kira-kira disebut pemimpin yang baik nggak kalau kayak gitu? Kira disebut pemimpin yang baik nggak? Kepala pusing nyalahin istri. Nih gara-gara mikirin kebutuhan kamu aku jadi pusing. Badan sakit nyalahin anak. Nih gara-gara aku bekerja demi kamu buat sekolah, aku harus seperti ini. Segala apapun yang dirasakan nyalahin istri dan anak-anaknya. Kira-kira orang seperti itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk? Kira-kira orang yang seperti itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk? Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya senangnya nyalahin mulu. Nyalahin orang lain mulu. Ini adalah pemimpin yang buruk teman-teman. Begitupun diri kita ketika Allah amanahkan diri kita sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Kita hidup tinggal hidup, fasilitas diberikan oleh Allah. Makan minum sudah ditentukan. Masih nyalahin makanan. Masih pantang makanan, dah. Gimana akan mendapatkan sembuh yang berkah jika dalam hatinya masih ada prasangka buruk, masih ada kecurigaan kepada makhluk-makhluk Allah? Bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh yang berkah ketika dalam hatinya masih ada curiga kepada makhluk-makhluk Allah? So, orang asam lambung takut makan ini sembuh apa sakit? Apakah dengan Anda pantang makan ini penyakit Anda sembuh? Kagak. Yang ada malah makin parah. Orang diabetes nggak makan nasi. So, saya tanya, sembuh nggak? Enggak kan? Tetap aja sakit. Tuh teman-teman. Jadi yuk, yang masih suka nyalahin makanan, suka pantang makan ini, pantang makan itu, istighfar yuk. Istighfar. Istighfar. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu tidak subhat. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu kita makan dengan doa terlebih dahulu. Makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Tidak akan makanan itu menjadi penyakit dalam diri kita, teman-teman. Ya, tidak akan makanan itu menjadi penyakit dalam diri kita. Oke? Nah, di sini makanya jangan suka nyalahin makanan. Jangan suka nyalahin makanan. Orang yang hidupnya nyalahin makanan mulu. Apalagi orang asam lambung. Makan ini takut, makan itu takut. Gemuk kagak, kurus iya. Badan semakin kurus,
semakin sedih, semakin galau. Apalagi kalau ada yang komentar, ibu kok sekarang kurusan, galaunya luar biasa. Salah siapa? Setiap makanan dipantangin, setiap makanan ditakutin, giliran badan kurus, meratap sepanjang hari. Giliran badan kurus, stres mulu setiap hari. Salah siapa? Setiap makanan dipantangin. Tuh, bukti menyalahkan makanan bukannya sembuh penyakitnya, yang ada makin kurus jasadnya. Gini, ketika kita menyalahkan makanan, kita pantang makan ini, pantang makan itu, sama saja kita zolim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zolim? Tubuh kita butuh nutrisi, butuh gizi, butuh protein, butuh karbo, butuh teman-teman. Sedangkan itu semua didapat dari makanan yang kita makan. Dengan fasilitas yang sudah Allah berikan, makan ini takut, makan itu takut, akhirnya sedikit makan. Makan ini takut, akhirnya ada hak-hak tubuh yang tidak dipenuhi, yang harusnya dapat protein, gara-gara takut dengan jenis makanan tertentu, akhirnya protein nggak masuk. Yang harusnya butuh gizi, gara-gara takut dengan makanan dengan salah satu makanan, akhirnya nggak dapat nutrisi tubuhnya. Gitu teman-teman. Hayu atuh dah. Hayu. Hayu. Ya Ustaz, kalau saya sedih kok malah suka makan. Ya. Jadi ada dua, stres itu ada dua. Ada orang stres itu mogok makan, barokallah. Ada orang stres justru malah malas makan. Ada dua karakter. Ada dua karakter. Memang seperti Nah, sob, ketidakmampuan kita dalam menata hati melahirkan amarah dan emosi. Akan muncul penyakit darah tinggi. Orang darah tinggi nyalahin makanan. Padahal darah tinggi adalah ketidakmampuannya dalam menata hati. Jauh dari kata sabar. Masalah dikit marah. Ada masalah dikit emosi. So, itulah penyebab darah tinggi. Kalau pengen sembuh, perbaiki sifat itu. Perbaiki. Barakallahu fiik. Perbaiki sifatnya. Kalau pengen sembuh. Bukan minum obatnya. Bukan. Jadi kalau pengen sembuh itu bukan minum obat. Kalau pengen sembuh itu perbaiki penyebab. Karena obat itu milik Allah. Sembuh itu milik Allah. Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fa huwa yasfin. Apapun penyakit kita, apapun sakit kita, Allah yang Maha menyembuhkan. Gimana Allah akan memberikan kesembuhan? Kalau sakit datang sebagai teguran, kita nggak sadar akan tegurannya. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Ya kan jelas. Pesan Allah itu nyuruh kita taubat, bukan cari obat. Kenapa? Obat itu milik Allah, kesembuhan itu milik Allah. Kesembuhan itu milik Allah. Bukan milik obat. Maka yang dicari itu Allah. Bukan mencari obat. Yang diikhtiarkan itu mendekat kepada Allah. Bukan ikhtiar ke sana kemari. Nah, ini bedanya manusia dan hamba. Yuk, kadang bagi orang-orang yang suka hamba Allah. Yakin kita udah diakui hamba. Bedanya manusia biasa dengan seorang hamba tuh bedanya gini teman-teman. Contoh dari hal yang sepele saja. Ketika dia sakit, dia sibuk cari obat. Ini manusia ini. Sifat manusia ketika sakit nyari obat. Namun bagi seorang hamba, ketika sakit, dia mendekat. Ketika sakit, dia ikhtiar ke sana kemari. Nah, bagi seorang hamba, ketika sakit, dia berjuang untuk mendekatkan diri. Tuh, bedanya itu. Bedanya itu, teman-teman. Bedanya antara manusia dan hamba itu bedanya itu, teman-teman. Jadi bisa dilihat ketika lagi sakit. Orang kalau lagi sakit, ikhtiar ke sana kemari, nyari obat ini, nyari obat itu, harta dijual, kendaraan dijual, semuanya habis demi untuk berobat. Nah, ini ciri-ciri orang yang jauh akan mendapatkan sembuh berkah itu jauh, teman-teman. Karena sering sekali saya analogikan, tubuh kita itu ibarat kata rumah. Ketika atapnya rusak, otomatis akan bocor ketika turun hujan. Ketika atap bocor, kita hanya sibuk cari ember, sibuk cari baskom, mau sampai kapanpun bocor itu tidak akan pernah sembuh.
Begitupun penyakit. Kalau kita hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar ke sana kemari tanpa memperbaiki penyebab, mau sampai kapanpun sakit itu tidak akan pernah sembuh. Tuh teman-teman. Efek dari bocor, lantai jadi basah, sofa jadi jebol, rumah jadi banjir. Itu hanya efek teman-teman. Kalau kita mengeluhkan, setiap hari dikeluhkan lantainya basah, ini kenapa lantainya jadi banjir. Kalau hanya mengeluhkan efeknya, bukan menyembuhkan penyakitnya. Yang ada akan menambah kesulitannya teman-teman. Sob, saya tanya, dengan sakit, saat kita sakit, kita mengeluh, sembuh enggak? Ketika kita lagi sakit, ngeluh, sembuh enggak teman-teman? Aduh sakit, sembuh nggak teman-teman? Ketika kita lagi sakit, kemudian kita mengeluhkan pusing, sembuh nggak pusingnya? Enggak kan? Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 8788, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. So, orang sakit dikit-dikit ngeluh, bukannya sembuh, komplikasi sakitnya. Kadang kepala keleyengan, kadang nafas pendek, kadang detak jantung hilang, kadang perut sakit, perut kayak ditusuk-tusuk, perut kayak diperes-peres, BAB berdarah, kaki gemetar. Berawal dari mengeluh dari penyakit, akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Bahkan bisa bermunculan namanya 1001 sensasi. Penyakitnya pindah-pindah, nggak pernah ada henti. Pindah-pindah terus penyakitnya. Hari ini ngerasain sakit kepala, besok ngerasain sakit perut, besoknya lagi ngerasain sesak nafas, besoknya lagi ngerasain sakit dada sebelah kiri, besoknya lagi ngerasain BAB berdarah. Ada aja yang dikeluh kesahkan. Ada nggak yang ngalamin itu? Ada nggak yang ngalamin itu? Sakitnya tiap hari gonta-ganti, sakitnya tiap hari pindah-pindah. Anehnya ketika dibawa ke dokter, nggak ada diagnosanya. Ketika dibawa ke dokter, nggak ada diagnosanya. Dinyatakan organ tubuhnya sehat. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi. Bahkan sensasi yang dirasakan bukan hanya kepada jasad. Sensasi yang dirasakan kepada jiwanya. Dikit-dikit takut. Datang pagi takut. Datang siang takut. Datang malam takut. Tidur, bangun, kebangun dengan kondisi mencekam, seakan-akan mau mati. Ada nggak? Lihat banyak orang takut, mau keluar rumah takut, kena kipas angin takut, kena dingin takut, mau mandi takut. Ada nggak yang seperti itu? Ya, kan banyak nih zaman sekarang orang yang lagi ngalamin penyakit seperti itu. Lagi ngalamin penyakit sakit seperti itu. Penyakit datang dengan 1001 sensasi. Penyakitnya pindah-pindah. Segala sesuatu serba ditakuti. Setiap hari isinya hanya memikirkan sakitnya, memikirkan penyakitnya. Dipikirin doang tanpa mencari solusi. Dipikirin doang, tidak ada action untuk memperbaiki. Emang bisa dengan kita lapar, mikir lapar mulu. Lapar saya. Walau udah tahu di situ ada makanan. Lapar saya. Emang bisa kenyang? Dengan kita lapar hanya memikirkan makanan jadi kenyang? Kan nggak bisa. Tetap aja kita harus melangkah. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi bagi orang yang ingin sembuh dari penyakitnya, harus bisa merubah dirinya sendiri. Apa yang harus dirubah? Sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Itu yang harus dirubah. Kenapa dengan sifat perilaku perbuatan harusnya dirubah? Rasulullah yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebab dari sakit adalah dosa. Bahkan disindir dengan kalimat yang sangat lembut, kalimat yang sangat halus. Rasa sakitnya tertusuk duri saja, penyebabnya adalah dosa. Apalagi rasa sakitnya, sakit kepala, sakit dada, sakit lambung, sakit kaki, sakit perut, sakit stroke, saraf kejepit, vertigo, diabetes, dan lain sebagainya. Rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Apalagi rasa sakit dengan yang lain. Itu teman-teman. Gerbang dosa itu apa? Gerbangnya dosa adalah sifat perilaku perbuatan.
Maka kalau pengen sembuh dari penyakitnya, perbaiki sifatnya, perilaku, perbuatannya. Itu gerbang sembuh yang paling luar biasa. Karena gerbang kesembuhan adalah kesadaran akan kesalahan. Orang ditegur nggak sadar, mau sampai kapanpun ditegur terus oleh Allah. Mau sampai kapanpun. Gara-gara kesalahan kita ditegur lewat penyakit. Bukannya sadar dengan kesalahan, dia malah nggak sadar. Malah menyalahkan orang lain. Mau sampai kapanpun teguran itu akan datang terus. Sebagai buktinya Pak, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Berbulan-bulan nggak sembuh, bertahun-tahun nggak sembuh, udah 5 tahun, 10 tahun, belum sembuh. Itu ciri-ciri orang yang ditegur oleh Allah yang nggak sadar akan tegurannya. Itu ya teman-teman ya. Makanya kalau ditegur itu yang sadar. Kita ditegur pasangan, kita nggak sadar, pasangan aja sebel. So, Bapak kalau lagi fokus dengan kesibukannya, ada ibu yang memanggil, Bapak karena saking fokusnya, nggak sadar dipanggil, nggak sadar kalau lagi ditegur. Otomatis apa? Istri manggilnya lebih kenceng nggak? Lebih kenceng. Bapak, masih enak ini, masih fokus aja. Otomatis tegurannya lebih kenceng lagi. Bapak, tuh teman-teman, udah ditegur semakin kenceng, akhirnya Pak ditampol. Bapak, dari tadi disapa, ditegur bukannya denger malah. Nah itu, jangan sampai ditimpa azab dulu baru sadar. Jangan sampai mati dulu baru sadar. Bukankah sudah digambarkan di Al-Quran, sudah dituliskan. Ketika orang yang sudah mati, mereka ingin dihidupkan lagi. Pengen sekali aja hidup di alam dunia. Pengen apa sih? Melakukan kebaikan. Pengen bersedekah. Pengen beramal baik. Yang masih hidup kagak sadar-sadar. Apakah nunggu mati baru kita sadar untuk melakukan kebaikan? Apakah harus nunggu mati dulu baru kita sadar akan adanya kesalahan? Apakah harus nunggu mati dulu kita baru mau berubah melakukan kebaikan? Apakah harus nunggu mati dulu, teman-teman? Yuk, sebelum kematian itu datang menjemput kita, perbaikilah diri kita sesegera mungkin, teman-teman. Ustaz, bagaimana biar saya nggak sedih, Ustaz? Anak saya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya dapat kabar suaminya mau nikah lagi. Anaknya meninggal. Oh, berarti anaknya udah berkeluarga. Anak ibu meninggal. Suaminya mau nikah lagi. Kenapa harus bersedih? Tidak ada rasa sakit jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk dalam hati. Tidak akan ada kesedihan jika kita tidak izinkan rasa sedih itu masuk ke dalam hati. Bukankah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan terjadi? Jangan merasa memiliki dengan apa yang Allah titipkan. Kesedihan berlebih akan adanya hal itu justru akan menjadi musibah dalam diri kita. Kecintaan berlebih itu sama saja kemelekatan. Semakin kita melekat dengan apa yang kita cinta, maka ketika diambil oleh pemiliknya akan sakit karena melekat. Sakit. Tapi kalau kita paham itu semua adalah titipan. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memiliki skenario. Kenapa harus bertanya kenapa skenarionya seperti ini? Kenapa alurnya seperti ini? Bukankah tugas kita tinggal menjalani dengan sabar dan sholat? Gitu teman-teman. Ya bagus. Bagus dalam arti bagus. Gini teman-teman, maaf ya. Anda punya anak perempuan, udah berkeluarga. Anak Anda meninggal. Kemudian suami dari anak Anda menikah lagi. Itu bagus. Bagusnya apa? Untuk menghindari dirinya dari kemaksiatan. Karena sifatnya manusia, makan, tidur, kawin. Makan, tidur, kawin. Gitu teman-teman. Ya. Daripada nanti pandangannya dia tidak mampu menjaga pandangannya, melakukan kemaksiatan. Gara-gara apa? Menjaga hati mertuanya supaya tidak sakit hati untuk nikah lagi. Siapa yang dosa? Siapa yang dosa? Bukankah sama-sama mendengar? Istriku, kaulah pelindungku dari kejahatan syahwatku. Emang ibu tega melihat menantu ibu, dia bergejolak menahan syahwatnya,
demi menjaga perasaannya kepada ibu, emang tega? Ya bagus lah kalau nikah lagi untuk menjaga itu semua. Tuh teman-teman. Ya. Jadi bukan malah saya baru nikah kemarin. Kok kamu nikah apa baru meninggal kemarin? Kenapa kamu nikah lagi? Ya bagus. Bagus teman-teman. Justru kayak gitu tuh malah bagus. Berarti apa? Dia menjaga. Untuk menjaga agar apa? Ingat. Ujian syahwat itu ngeri teman-teman. Ujian syahwat itu ngeri. Demi menjaga perasaan mertua, saya tidak nikah lagi. Tapi saya harus berperang dengan syahwat saya. Sehingga ketika saya berjalan, melihat ada perempuan, bawaannya sinyal langsung tuing-tuing. Lah, siapa yang dosa kalau kayak gitu? Siapa yang dosa kalau kayak gitu? Demi menjaga perasaan orang lain. Ngeri ya. Jangan, justru dengan dia menikah lagi harus disupport. Harus disupport. Jangan sampai diri kita justru malah menjadi gerbangnya dosa. Jangan sampai. Gitu ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi ya bagus. Ya kenapa bersedih? Ya karena Anda izinkan rasa sedih itu masuk ke dalam hati. Sedih itu boleh, jangan kelamaan. Sedih itu boleh, jangan kelamaan. Karena manusia yang paling luar biasa saja sedih ketika ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah ketika ditinggalkan pamannya, ketika ditinggalkan istri tercintanya, sedih. Sedih, teman-teman. Sedih. Itu sifat manusia, sedih itu sifat manusia. Namun jangan terjebak dengan kesedihan. Karena apa? Khawatir dengan keluh kesah, khawatir dengan ratapan. Itu teman-teman. Iya, ya banyak gitu, banyak. Saya juga sering menyampaikan kayak gitu ke jamaah. Ketika ada anak, ada kasus di mana pasangan muda meninggal. Salah satu pasangannya meninggal. Justru mantan mertuanya nyariin jodoh buat si mantunya itu. Itu mertua the best namanya. Tapi kalau ada mertua menghalangi, jangan nikah lagi. Lalu saya dengan siapa? Anak ibu udah nggak ada. Apakah saya hanya cukup melamun, membayangkan, biarkan seperti ya itu malah dosa teman-teman. Malah dosa. Nah, malah dosa teman-teman. Gitu. Hati-hati karena itu bagian daripada penyakit wahan berawal dari ubud dunia, kecintaan kepada dunia yang berlebih. Itu teman-teman. Nanti akan apa? Berujung pada takut akan mati. Nanti berawal tuh muncul penyakit asam lambung. Kan banyak tuh orang terkena penyakit asam lambung karena ditinggal dengan yang dicinta. Baik yang dicinta itu pasangannya, anaknya, orang tuanya. Nah, ditinggal. Akhirnya muncul penyakit asam lambung. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah ya. Bentar ya. Bentar. Jadi kunci daripada kita hidup adalah pandai-pandailah dalam menata hati. Karena barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Kalau kita pandai dalam menata hati kita, Allah pasti akan tata kehidupan kita. Pasti. Waalaikumsalam semuanya. Gitu ya. Ya. Jadi ketidakmampuan kita dalam menata hati. Ada masalah sedikit tersinggung. Ada ucapan dikit tersinggung. Ada sikap perilaku yang gak pas sedikit tersinggung. Ya. Jadi malah tersinggung. Kemudian menyikapi segala sesuatu dikit-dikit tersinggung. Berujung pada baper, sedih, dan nangis. Nah, orang-orang seperti itu rugi hidupnya. Kenapa? Menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Ketika ada orang berkata-kata tidak baik, dia sakit hati. Dia sedih, dia baper, dia nangis. Ketika dia menempatkan kebahagiaan pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Ketika ada sikap perilaku perbuatan yang tidak sesuai dengan dirinya, dia sedih, dia tersinggung, dia baper, dia ngebatin, dia nangis.
So, orang yang seperti itu akan rugi hidupnya. Kenapa rugi? Dia akan mendapatkan penyakit namanya darah rendah. So, orang yang terkena penyakit darah rendah, ketidakmampuannya dalam menata hati, ada ucapan dikit tersinggung, baper, sedih, nangis. Orang ketidakmampuannya dalam menata hati, ada sikap perilaku perbuatan yang tidak sesuai dengan dirinya, tersinggung, baper, sedih, nangis. Akan muncul penyakit yang namanya darah rendah. Orang punya penyakit darah rendah hanya sibuk minum obat, sibuk penambah darah diminum, tapi penyebabnya nggak diperbaiki. Kira-kira sembuh nggak teman-teman? Kira-kira. Yuk saya tanya dulu nih, teman-teman yang terkena penyakit darah rendah. Sob, saya tanya. Ketika ada ucapan yang tidak sesuai dengan teman-teman, berujung pada ngebatin, baper, sedih, nangis. Ada perilaku yang gak pas dikit, tersinggung, baper, sedih, nangis. Orang yang punya penyakit darah rendah, saya tanya, baperan gak? Gak, serius. Orang yang terkena penyakit darah rendah, suka ngebatin gak? Gampang bersedih gak? Gampang nangis gak? Orang yang terkena penyakit darah rendah. Saat, ada gak di sini yang terkena penyakit darah rendah? Ada? Saat baperan gak teman-teman? Ada ucapan dikit aja. Ucapan nyeletuk dikit aja. Main hati, diambil hati. Ngebatin. Sedih. Nangis. Ya, padahal penyebabnya karena ketidakmampuannya dalam menata hati. Setiap kali ada sesuatu yang diucapkan dia sakit hati. Ada sikap perilaku perbuatan yang tidak sesuai dia sakit hati. Padahal kesalahannya ketidakmampuannya dalam menata hati. Yang disalahin keturunan, makanan, malah minum obat mulu, minum penambah darah. Gimana mau sembuh kalau itu ikhtiarnya? Kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, yuk jangan baperan lagi. Jangan gampang bersedih, jangan suka ngebatin, jangan suka terpuruk karena rasa gitu. Jadi kuncinya apa sih biar orang itu jadi nggak baperan? Kuncinya apa sih jalan keluarnya biar orang itu tidak gampang ngebatin? Kuncinya adalah jangan tempatkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain. Orang mau berkata apapun, jangan tersinggung, jangan baperan. Jangan izinkan rasa sakit masuk ke dalam hati. Sabodo teing, orang mau ngomong apa aja juga. Yang penting kita tetap jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Orang terkena penyakit darah rendah, kalau ingin sembuh dari penyakit darah rendahnya, jangan tempatkan kebahagiaanmu pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Mau kayak gimana pun sikap, perilaku, perbuatan pasangan, anak kita, mertua kita, orang tua kita, jangan dibaperin. Jangan mudah kecewa dengan sikapnya. Jangan mudah kecewa dengan perilakunya. Jangan mudah kecewa dengan perbuatannya. Karena di saat kita kecewa, karena kita menempatkan kebahagiaan pada mereka. Bahagia itu milik hati. Bukan milik mereka. Maka jangan sandarkan kebahagiaan pada makhluk. Karena itu adalah patah hati yang disengajakan. Namun bersandarlah kebahagiaan itu kepada Rabb yang maha memberi kebahagiaan. Tuh teman-teman. Alhamdulillah setelah ada room ini sudah normal. Nggak darah rendah lagi. Dulu baperan terus. Ya bismillah. Semoga senantiasa diberikan istiqomah ya teman-teman ya. Semoga senantiasa Allah karuniakan istiqomah. Ya, seperti itu ya. Jadi kunci daripada kesembuhan adalah kesadaran akan kesalahan. Kunci daripada kesembuhan, kesadaran akan dosa. Itu kuncinya. Kalau kita sibuk perbaiki kesalahan kita, sembuh pasti datang. Ya, sembuh pasti datang. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Ya, Allah yang menyembuhkan. Emang ada jalan pertolongan yang kita dapat bukan dari jalan ketaatan? Emang ada? Karena Allah sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri." Ya.
Waalaikumsalam semuanya. Jadi Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka kepada siapa? Kepada hambanya yang bertawakal kepadanya. Tuh. Ya, jadi kuncinya adalah tawakal. Meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Dan satu hal saudaraku, siapapun yang sakit di room ini, jangan sibuk cari obatnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Ayo, jangan pula jadikan diri kita diri yang munafik. Jadi munafik itu gimana? Kalau ngomong aja, semoga sehat lahir batin, sehat zohiron wa batinan, sehat jasmani rohani, red. Ternyata selama ini buktinya apa? Kita bohong dengan ucapan kita sendiri. Kita hanya sibuk memikirkan sehat lahir saja. Hanya sibuk memikirkan sehat jasmani saja. Hanya sibuk memikirkan sehat badan saja. Sok, buktikan, renungkan. Ketika lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala enggak? Ketika lagi sakit perut, langsung ikhtiar untuk menyembuhkan sakit perutnya enggak? Ketika lagi sakit kaki, ditangisin sampai pengen dapat obat untuk sakit kaki. Ketika sakit di tangan, ditangisin, pengen sembuh tangannya. Sakit di kepala, ditangisin, pengen sembuh kepalanya. Namun ketika hatinya sakit, hatinya berpenyakit, rohaninya sakit, ditangisin enggak? Ketika hatinya sakit, diobatin enggak? Sadar hatinya berpenyakit juga enggak? Ini bukti selama ini kita berbohong pada diri kita sendiri. Bilangnya sehat jasmani rohani, doanya sehat lahir batin, harapannya sehat jasmani rohani. Tapi pada prakteknya enggak kan? Hanya sibuk jasadnya aja kan? Rohaninya kagak dipikirin. Padahal banyak penyakit yang menimpa pada diri kita sebetulnya adalah penyakit rohani. Namun kebanyakan kita hanya mengobati jasmani. Nih, ciri-ciri penyakit rohani. Ciri-ciri penyakit rohani teman-teman. Jika ada sakit, sudah diikhtiarkan, sudah diobati, baik medis, baik herbal, baik terapi, udah diobati. Ternyata selama 40 hari, penyakitnya belum sembuh. Itu bukan lagi jasad yang harus diobatin. Ini adalah penyakit rohani yang berdampak buruk pada penyakit jasmani. Penyakit rohani yang berdampak buruk pada badan. Ayo kita mulai pada waras yuk. Jangan badan mulu yang diobatin. Rohani sekali-kali dipikirkan. Rohani sekali-kali direnungkan. Jangan jasad mulu yang dipikirkan. Sok, saya tanya. Yang paling gampang aja. Orang penyakit asam lambung. Ada di sini yang terkena penyakit asam lambung? Ada nggak di sini yang terkena penyakit asam lambung? Ada nggak teman-teman yang terkena penyakit asam lambung? Asam lambung, penyakit GERD, anxiety, panic attack, ada? Ada. Di rumah ini ada nggak yang terkena penyakit asam lambung? Ini. Penyakit asam lambung itu adalah penyakit rohani yang berdampak buruk pada jasmani. Jika para penderita asam lambung hanya ngobatin lambungnya saja, sedangkan rohaninya nggak diobatin, yang ada akan muncul 1001 sensasi. Dari mulai kepala keleyengan, perut sakit, perut kayak diiris-iris, kayak ditusuk-tusuk, BAB berdarah, kaki gemetar, nafas pendek, detak jantung hilang, badan pegelinu, kecemasan, kekhawatiran. Itu seperti itu teman-teman. Jadi penyakit asam lambung itu adalah penyakit rohani yang berdampak buruk pada penyakit jasmani. Ini masih banyak yang nggak percaya penyakit asam lambung itu penyakit rohani. Wong buktinya jelas kok. Saya di endoskopi ada lecet di lambung. Ingat, penyakit asam lambung adalah penyakit rohani yang berdampak buruk pada jasad. Lecetnya lambung itu buah daripada sakitnya rohani. So, kita buktikan. Membuktikannya bukan pakai logika. Bukan tanpa ilmu. Kita buktikan dengan ayat-ayat Allah. Ingat. Nih, cara mendiagnosa penyakit itu kayak gini teman-teman. Dalam pengobatan Islami, tubuh kita itu bisa dijadikan ikhtiar untuk mendiagnosa penyakit. Pertama, tubuh manusia dibagi menjadi dua. Batasnya leher. Leher ke atas disebutnya dunia, leher ke bawah disebutnya akhirat.
jika ada penyakit dari leher ke atas, penyakitnya disebabkan karena perkara urusan dunia. Ingat ya, jika ada penyakit dari leher ke atas, penyakitnya disebabkan karena perkara urusan dunia. Jika ada penyakit dari leher ke bawah, penyakitnya disebabkan karena perkara urusan akhirat. Nah, akhirat itu apa? Ya salah satunya rohani. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, itu disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Penyebabnya karena hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Penyebabnya karena hubungan kita dengan Allah. Nah, sekarang kita lihat asam lambung. Lambung posisinya di mana? Di bawah leher. Adanya di wilayah perut. Perut itu di wilayah leher. Kemudian apa? Lambung posisinya di sebelah kiri. Sebelah kiri itu hablum minallah. Dengerin dulu Kak Bayu, dengerin dulu. Ya. Perut itu sebelah kiri. Sebelah kiri itu hablum minallah. Sekarang saya tanya. Orang yang terkena penyakit asam lambung. Wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan rohani. Sebelah kiri berkaitan dengan hablum minallah. Sesuatu yang hubungannya dengan Allah, sesuatu yang sudah ditetapkan. Jodoh, rizki, mati. Berawal dari apa? Banyak pikiran perkara jodoh, banyak pikiran perkara rizki, banyak pikiran perkara kematian. Sok, bukankah itu penyebabnya? Sekarang saya tanya lagi, mungkin bagi orang masih banyak yang belum sadar akan hal itu. Ya, mungkin bagi orang banyak yang belum sadar akan hal itu. Sekarang saya tanya, tubuh manusia tadi dari diagnosa itu, ingat wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud, wilayah mata itu Sulaiman, wilayah wajah itu Yusuf, mulut itu Khidir, leher itu Ismail. Ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa. Perut itu wilayah Nabi Yunus. Di bawah perut wilayah Nabi Lut. Di bagian belakang disebutnya wilayah kewalian, yaitu Sidikin, Suhada, Solihin. So, kita bicara lambung penyakit mana? Wilayah perut. Kita lihat perut tadi masuknya wilayah apa? Wilayah Nabi Yunus. Kita lihat kisahnya dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Quran. Apa kisahnya? Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus dalam perut ikan? Berawal dari rasa putus asa, dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Kemudian Nabi Yunus mengeluh kepada Allah agar apa? Diganti kaumnya dengan kaum yang lain. Allah jawab, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Semakin sulit dakwahnya, semakin stres Nabi Yunus, semakin banyak pikiran, banyak kekhawatiran. Dengan rasa putus asa ditinggalkanlah kaumnya. Singkat cerita dimakan ikan. Bahkan di dalam perut ikan disebutkan dalam Al-Quran, dalam alam kegelapan. Sekarang saya tanya, orang yang terkena asam lambung, apakah sedang mengalami masa putus asa? Putus asa dalam hidupnya. Dari putus asa melahirkan apa? Melahirkan banyak pikiran. Dari banyak pikiran akhirnya jadi banyak mengeluh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 8788, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. So, berawal dari banyak beban pikiran, banyak masalah, akhirnya jadi ngeluh. Semakin mengeluh, akhirnya Pak jadi banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Singkat cerita, Nabi Yunus berada dalam perut ikan, gelap. Sebagaimana orang-orang yang banyak pikiran, gelap perutnya, sakit perutnya. Lihat Nabi Yunus ketika ia keluar, beliau keluar dari perut ikan. Apa penyebabnya? Ketika Allah memberikan pertolongan. Datangnya pertolongan setelah apa? Ketika Nabi Yunus sadar akan kesalahannya. Kemudian Nabi Yunus beristighfar. Istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sadar akan kesalahan, baru ditolong oleh Allah. Maka siapapun yang terkena penyakit asam lambung, sadar dulu akan kesalahan. Bagaimana tidak disebut zalim? So, Nabi Yunus istighfarnya apa? Memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zalim? Orang kalau lagi banyak masalah, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur. Sehingga apa? Hak tubuh terzolimi. Tubuh butuh istirahat, tubuh butuh protein, butuh gizi, butuh karbo dan lain sebagainya. Gak dipenuhi gara-gara apa? Kita sibuk memikirkan masalah sehingga lupa makan, malas makan, jarang makan, telat makan. Itu teman-teman. Sehingga muncul gejala asam lambung. Berawal dari panas perih di ulu hati sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Dari gejala asam lambung, masalah ada lagi, pikiran ada lagi. Semakin beban lagi pikirannya.
lambung jadi membengkak, lambung jadi sakit, terjadilah penyakit asam lambung, lambung kayak diiris-iris, lambung kayak disayat-sayat, lambung kayak ditusuk-tusuk. Datang lagi masalah, pikiran nambah lagi, beban hidup nambah lagi. Lambung yang sudah sakit akhirnya jadi iritasi. Iritasi menghasilkan zat asam berlebih, sehingga lambungnya membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung, terjadilah penyakit GERD. Sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati sampai tembus ke belikat. Secara medis namanya penyakit GERD. Tuh ya teman-teman, secara medis namanya penyakit GERD teman-teman. Ruang gerak jantung terganggu, lambung yang membengkak. Jantung di ya, kita lanjut ya. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantung yang terganggu, jantungnya jadi berdebar-debar. Berdebar-debarnya jantung, itu pun keadaan hati jadi gelisah. Sok saya tanya, yang terkena penyakit GERD, jantungnya suka berdebar-debar enggak? Muncul kegelisahan, jadi enggak betah, jadi enggak nyaman. Jadi banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, jantungnya berdebar-debar terus, gelisah mulu, kecemasan mulu, kekhawatiran mulu. Muncul itu enggak? Muncul itu kan? Lihat, pikiran jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, ketakutan jadi was-was, masalah jadi was-was. Segala sesuatu yang ada berujung pada was-was. Was-was disebutkan dalam Al-Quran, datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, takut dengan dingin, takut dengan angin. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini kebanyakan takut dengan kipas angin. Sok saya tanya, yang terkena penyakit ini takut nggak kena kipas angin? Orang yang terkena penyakit ini kebanyakan takut dengan dingin. Sehingga Pak, kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, takut masuk angin. Takut dengan dingin. Ngerasain ini enggak? Yang namanya api takut dengan air. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini kebanyakan pada takut mandi, pada jarang mandi, pada males mandi. Ini penyakit disebutnya 1001 sensasi. Tidak semua penderita sama sensasinya. Namun secara garis besar 1001 sensasi. Meskipun setiap penderita A dan penderita B sensasinya beda-beda. Namun gejalanya sama. Tuh teman-teman. Ya, itu penyakit GERD. Dari penyakit GERD nanti muncul lagi teman-teman. Kenapa? Segala sesuatu ditakuti. Muncul penyakit namanya panic attack. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Mau makan ini takut, mau makan itu takut. Ketemu banyak orang takut. Ada lihat orang takut, keluar rumah takut. Segala sesuatu ditakuti. Mau naik motor takut, mau kemana-mana takut. Ada nggak yang ngalamin itu? Itu namanya panic attack teman-teman. Ada nggak yang ngalamin? Mau ketemu orang takut. Ya, mau ketemu orang takut. Kemana-mana takut. Apa aja ditakuti. Apa aja ditakuti. Nanti dengan ketakutan-ketakutan yang berlebih akan muncul penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa penyakit yang sudah diwanti-wanti Rasulullah 1400 tahun yang lalu? Yaitu penyakit wahan. Penyakit wahan. Apa itu wahan? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Secara medis namanya anxiety. So, teman-teman, ada nggak di sini yang terkena anxiety? Berawal dari apa? Kecintaan kepada dunia yang berlebih. Sekarang orang anxiety kebanyakan apa? Takut mati. Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati. Apa aja yang ditakuti? Takut mati. Dihantui rasa takut mati. Sehingga apa? Kemana-mana takut. Nanti kalau saya naik motor, saya ketabrak. Nanti kalau saya ke sana, saya kebunuh. Jangan-jangan saya dajjal. Pokoknya segala sesuatu ditakuti. Ya. Dengar suara ambulan takut, dengar suara burung takut, semuanya ditakuti.
Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ada kan? Lantas apa solusinya bagi orang-orang yang pengen sembuh dari penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety? Bagaimana jalan sembuh yang diajarkan oleh Allah? Bagaimana jalan sembuh sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah? Bagaimana jalan sembuhnya? Ada nggak solusi nasihat petunjuk obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak teman-teman? Ada nggak solusi nasihat petunjuk obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak teman-teman? Saya tanya teman-teman, ada nggak solusi nasihat petunjuk obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak? Ada nggak yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak akan pernah ada teman-teman. Lantas bagaimana jalan sembuh bagi orang-orang yang terkena penyakit ini? Sesuai tuntunan hidup agamanya. Bukan kata logika orang-orang. Bukan. Bukan nasihat kata ahli ini. Bukan nasihat kata ahli itu. Ini sesuai tuntunan agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Ingat. Ini penyakit ketika dibawa ke rumah sakit, gak ada diagnosanya. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi. Dari mulai kepala kelayangan, nafas pendek, badan sakit, pegel linu, detak jantung berdebar-debar, hati gelisah, detak jantung seakan hilang, perut kayak ditusuk-tusuk, BAB berdarah, kaki gemetar. Pokoknya yang dirasakan, kelayangan dan lain sebagainya. 1001 sensasi yang dirasakan. Namun ketika dibawa ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Sok, di saat seperti itu, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Tuh kan, sakit saya bukan penyakit medis. Penyakit saya adalah penyakit non-medis. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi, tapi nggak ada diagnosanya di dokter. Wah, kepikiran kayak gitu nggak? Menganggap penyakitnya santet, sihir, guna-guna. Ada makhluk goib, ada macam-macam. Kepikiran kayak gitu nggak teman-teman? Kepikiran kayak gitu nggak? Kepikiran kayak gitu nggak? Di saat ke rumah sakit nggak ada diagnosanya, akhirnya muncul. Jangan-jangan sakit saya gara-gara santet, gara-gara sihir, gara-gara guna-guna. Penyakitnya aneh, datang di waktu tertentu, tiba-tiba datang, nggak lagi ngapa-ngapain tiba-tiba datang. Apalagi menjelang maghrib, mencekam suasananya. Datang malam mencekam, tiba-tiba bangun pertengahan malam, keringat keringat udah kayak orang mandi, gemetar, berasa kayak mau mati. Ada yang ngalamin itu? Sehingga Pak selalu mengkait-kaitkan penyakitnya bukan penyakit medis, penyakitnya adalah penyakit non medis. Ya, iya, didiagnosa semuanya normal, tapi medis itu nggak ada diagnosanya. Justru ketika dokter menyampaikan seperti itu, orang yang lemah imannya berpikir penyakitnya bukan penyakit medis, penyakitnya dikarenakan karena adanya santet, sihir, guna-guna. Ditambah lagi, ia ketemu room yang salah. Dia ketemu dengan orang yang salah. Datanglah ke abah, misal. Datanglah ke orang pinter. Namanya orang pinter dari Sabang sampai Merauke, kalau ditanya penyakit, jawabannya satu. Santet, sihir, guna-guna. So, seluruh orang pinter dari Sabang sampai Merauke, kalau ditanya tentang penyakit, jawabannya satu. Santet, sihir, guna-guna. Kalau nggak percaya, sok buktikan. Teman-teman, oles punggung tangannya dengan lipstik. Oles, kemudian dielap sedikit. Kan masih merah tuh. Nah, kemudian teman-teman cuci muka. Cuci muka, bersihkan seluruh make up-nya. Datang ke orang pinter. Abah, tiba-tiba saya hawanya takut. Datang pagi takut, datang siang takut, badan gemetar. Muncul merah-merah di tangan. Sok, apa kata orang pinter? Sup. Ini adalah santet, sihir, guna-guna. Ada penyakit disebabkan dari orang lain. Dia bersemayam dalam sini. Ruangan kamu salah, ini salah. Gitu ya. Udah, dengerin aja. Kalau nggak sesuai, tinggalkan. Ya. Jawabannya itu, santet, sihir, guna-guna. Pasti munculnya kepada prasangka buruk saja. Pasti munculnya kepada prasangka buruk saja. Ada yang ngalamin itu nggak?
Sehingga Pak langsung ketika ada yang jualan minyak ruqyah, dia pengen beli. Ketika ada yang jualan garam ruqyah, dia pengen beli. Padahal dokter udah ngasih nasihat, suruh datang ke psikiater. Karena yang sakit bukan badannya, yang sakit adalah mentalnya. So, ketika Anda ke rumah sakit nggak ada diagnosanya, apa kata dokter? Suruh datang ke psikiater nggak? Suruh datang ke psikiater nggak? Ya, suruh datang ke psikiater nggak? Suruh datang ke psikiater kan? Kenapa? Ya, suruh datang ke psikiater. Karena yang sakit bukan badannya, yang sakit adalah mentalnya. Tuh teman-teman. Nanti dari psikiater dikasih 2 obat, obat penenang sama obat tidur. Obat penenang, obat tidur, dikasihnya itu teman-teman. Ya, obat penenang sama obat tidur itu. Ingat, ini penyakit bukan penyakit jasmani, ini penyakit adalah penyakit ruhani. Maka yang harus diobatin adalah ruhaninya, bukan jasadnya. Bagaimana cara ngobatin ruhani? Bagaimana cara ngobatin rohaninya? Bagaimana jalan sembuh dari penyakit ini? Bagaimana jalannya? Pengen tahu nggak teman-teman? Pengen tahu nggak jalan sembuh dari penyakit ini? Yuk, sekarang saya tanya, yang ada di room ini, yang mengikuti saran dan nasihatnya, yang sekarang sudah sembuh dan mulai membaik dari penyakit ini, so, saya angkat tangan. Buat apa? Buat motivasi bagi teman-teman yang baru bergabung supaya sembuh juga. Ada yang udah sembuh? Ada yang udah sembuh? Yuk, komen saya gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Udah banyak yang udah sembuh teman-teman. Udah banyak. Bukan lagi 1-2 orang, ratusan, ribuan, mungkin puluhan ribu orang. Karena 90% pasien yang datang ke tempat kami, itu 90% penyakitnya seperti ini teman-teman. Ya. Tuh. Barakallah, barakallah. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, yang sedang mengalami penyakit ini, yang pengen sembuh, atau mungkin teman-teman yang punya saudaranya terkena penyakit ini, keluarganya terkena penyakit ini, yuk bagikan. Bagikan. Bismillah, semoga menjadi perantara kebaikan, jalan kesembuhan. Semoga menjadi perantara kebaikan, jalan kesembuhan. Tebarlah benih-benih kebaikan. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, yuk tebarkan benih-benih kebaikan. Bagikan kepada orangnya, supaya ia mendapatkan kesembuhannya pula. Ya, supaya ia mendapatkan kesembuhannya pula. Bagi teman-teman yang ingin sembuh dari penyakit ini, bagi teman-teman yang ingin sembuh dari penyakit ini, ingat, Allah titipkan penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah sedang berpesan kepada kita untuk taubat. Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Wahai akun yang bernama Senyum Aja ya, mohon untuk tidak melakukan komen-komen yang spam. Ya, di room ini adalah kumpulan para pendosa yang sedang belajar untuk menjadi orang baik. Ya, di room ini adalah kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Kami menyampaikan dengan kapasitas kami, dengan agama kami. Jika ada sesuatu yang membuat tersinggung atau tidak sesuai dengan agama kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon saling menghargai, bukan saling menghujat, bukan saling menyalahkan. Begitu ya. Di room ini adalah room yang mengajarkan cinta kasih sayang kepada siapapun. Ketika Anda mendapatkan di room yang lain, jangan dibawa di room ini. Oke? Wahai akun yang namanya Senyum Aja ya, mohon bijaklah dalam bersosial media. Kita semua adalah makhluk yang diciptakan dari Rob yang sama. Oke? Maka tebarkan cinta dan kasih sayang, bukan ujaran kebencian. Bukankah agamamu mengajarkan seperti itu? Begitupun agama kami mengajarkan cinta dan kasih sayang. Oke? Ketika ada yang sesuatu yang tidak melakukan kebaikan, bukan terletak kesalahan pada agamanya, terletak kesalahan pada individunya. Room ini adalah room yang sedang belajar menjadi orang-orang yang baik. Oke? Jika Anda masih tetap seperti itu, mohon izin, akan saya bisukan akunnya. Oke? Di room ini semua harus damai. Jika ada perbedaan, silakan keluar. Di room ini semua harus damai. Jika ada sesuatu yang tidak baik, kalau ada yang nggak nyaman, silakan keluar. Di room ini semuanya harus damai.
Kami nggak peduli agama Anda apa, kami nggak peduli Anda siapa. Intinya di room ini adalah kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Gitu ya. Kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Hanya orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Tuhannya yang akan mendapatkan kebaikan itu. Ya. Semoga Tuhanmu memberikan cinta dan kasih sayangnya kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang baik. Itulah doa dan harapan kami. Gitu ya teman-teman ya. Saya tidak akan memblok Anda. Karena dengan harapan saya Anda berubah menjadi orang yang lebih baik. Orang yang bijak. Orang yang berwawasan cinta dan kasih sayang. Bukan ujaran kebencian. Agama kami tidak mengajarkan kebencian. Agama kami tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Ya, di room ini adalah room penuh dengan cinta dan kasih sayang. Karena room ini adalah kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Bukan sedang berdebat, memperdebatkan agama. Jadi mohon maaf, room ini mungkin salah buat Anda ketika Anda ingin mengajak debat tentang agama. Terima kasih karena sudah hadir. Semoga Allah limpahkan kebaikan keberkahan untuk dirimu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang terkena penyakit ini, jika Anda pengen sembuh, terbukti di room ini udah banyak sekali yang sembuh. Terbukti dari majelis kami banyak sekali yang sembuh teman-teman. Banyak sekali yang sembuh. Tapi satu, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau hanya sebatas mendengarkan saja, namun kitanya sendiri nggak mau mempraktekkan, maka sembuh adalah mimpi. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, teman-teman yang di room ini pengen sembuh nggak? Pengen dapat sembuh nggak? Kalau pengen sembuh, bersungguh-sungguhlah. Apa obatnya? Apa jalan keluarnya? Apa jalan sembuhnya? Apa yang harus diobati? Yang harus diobati bukan lagi lambungnya. Yang harus diobatin adalah ruhaninya. Obati ruhaninya. Obatnya ruhani itu apa? Obati hatinya. Dengan kita fokus obati hati, pasti sembuh penyakitnya. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, jika segumpal daging ini baik, maka semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging ini buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Hati, teman-teman. Makanya kalau pengen sembuh, bukan disembuhkan lambungnya, bukan diobatin lambungnya, namun sembuhkan, obati hatinya. Ya, barokallahu semuanya. Obati hatinya. Obati hatinya. Obatnya hati itu apa? Tidak ada di toko obat, tidak dijual di apotek, tidak ada di rumah sakit, tidak ada di mana-mana. Obatnya hati ada pada diri kita sendiri. Bagaimana cara ngobatinnya? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Jika pengen sembuh, yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Itulah jalan kesembuhannya. Dijamin pasti sembuh, pasti. Kenapa saya yakin itu pasti sembuh? Karena saya yakin dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Itulah bukti ayatnya. Jadi kalau pengen sembuh, yang pertama adalah rajin baca Al-Quran beserta maknanya atau baca terjemahannya. Baca. Kenapa baca pula terjemahannya? Supaya kita tahu isi pesannya apa. Bagaimana kita tahu isi pesannya kalau kita nggak tahu bahasa Arab? Maka kalau kita nggak tahu bahasa Arab, baca pula terjemahannya. Karena pasti di situ akan ada ilmu untuk diri kita. Orang yang rajin baca Al-Quran pasti tenang hatinya. Pasti. Ketika ada orang baca Al-Quran hatinya belum tenang, renungkan. Dosa dan maksiat apa yang telah diperbuat sehingga kalam-kalam Allah tidak menggetarkan hati. So, renungkan teman-teman. Ya, tuh. Yang pertama baca Al-Quran dan maknanya. Buka sendiri dalilnya dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Tuh ya. Memang bukan perkara yang mudah bagi orang-orang yang terkena penyakit ini. Bukan perkara yang mudah. Karena mau membaca Al-Quran aja, kebanyakan yang terkena penyakit ini, berarti tidak semua ya, kebanyakan yang terkena penyakit ini, baru buka Al-Quran, mata udah perih, badan udah gemetar, keluar keringat dingin, kekhawatiran, kecemasan terus datang menghantui. So, orang yang takut baca Al-Quran, orang yang malas baca Al-Quran, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya.
Sok saya tanya teman-teman. Orang-orang yang terkena penyakit ini kan kebanyakan takut baca Al-Quran. Saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya?